Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, in this video, in our second meeting, we are going to discuss the development and the growth of sociology of literature. Kita akan membahas pertumbuhan dan perkembangan sosiologi sastra. Nah, setelah pada video yang pertama, kita sudah memahami apa itu sosiologi dan apa itu sosiologi sastra, dan pandangan sosiologi sastra terhadap karya sastra, or the ontological framework, the ontological point of view of sociology of literature toward literary work. Bahwa karya sastra itu apa sih? Dan sudah kita bahas juga bahwa menurut pandangan sosiologi sastra, bahwa karya sastra itu adalah bagian dari budaya, bagian dari produk budaya, dan karya sastra itu juga merekam atau sebagai cerminan dari kehidupan nyata. Nah, sekarang kita akan membahas pertumbuhan dan perkembangan sosiologi sastra. Pada awalnya, asal muasal atau premis-premis yang mendasari dari perkembangan sosiologi sastra itu adalah teori-teori yang diungkapkan oleh Plato dan Aristoteles. Oke, yaitu Plato mengemukakan teori mimesis, ya, sementara Aristoteles mengungkapkan teori kreasi. Nah, apa sih? Nah, kita akan cerita sedikit tentang perkembangan dari awalnya sosiologi sastra ini. Plato mengungkapkan sebuah teori yang disebut sebagai teori mimesis yang berabad-abad kemudian formulasi ulang oleh M.H. Abrams dengan salah satu pendekatannya dari 4 pendekatan, yaitu pendekatan mimetik. Jadi, nah, Plato dengan teori mimesisnya is regarded as the pioneer of sociology of literature. Di Plato itu dianggap sebagai pelopor dari sosiologi sastra. The theory of mimesis is determined, or theory of mimetic or mimesis theory sees literary work as an imitation of nature and life. Jadi teori mimesis, yang mana teori ini dicetuskan oleh Plato, itu menganggap bahwa karya sastra itu adalah sebagai tiruan alam atau tiruan kehidupan. Ini yang mendasari Abrams menyusun pendekatan mimetik juga. Jadi tak dasar dari Plato. And then according to Plato's point of view, everything in this world is actually, or it is merely imitation from the highest reality in the world of idea. Jadi menurut pandangan Plato, segala yang ada di dunia ini sebenarnya adalah merupakan tiruan saja dari kenyataan tertinggi yang berada di dalam dunia gagasan. Menurut Plato. Walaupun Plato cenderung merendahkan nilai karya sastra yang hanya dipandang sebagai tiruan dari tiruan. Lah, kok bisa karya sastra tiruan dari tiruan? Mari kita lihat logika seperti ini. Karya sastra, let's say salah satu dari kalian misalnya Adit misalnya di sini menciptakan puisi. Puisi tercipta oleh Adit. Puisi itu merupakan manifestasi atau pengejawantahan, merupakan sebuah aplikasi realisasi dari apa yang ada di dalam ide, di dalam otaknya. Gitu ya. Tercetutlah sebuah karya. Tapi harus kita sadari apa yang muncul di dalam ide kita atau apa yang muncul di dalam ide pengarang itu juga merupakan tiruan dari apa yang dia lihat di dunia nyata yang lain. Begitu ya. Jadi karya sastra menurut pandangan Plato itu tiruan dari yang tiruan. Pengarang terinspirasi gitu ya. Kemudian dia olah di dalam pikirannya, dia tuangkan dalam bentuk tulisan. Namun dalam pandangannya tersebut tersirat adanya hubungan
antara karya sastra dengan masyarakat. Ada. Atau dengan kenyataan. Apa yang tergambar dalam karya sastra memiliki kemiripan dengan apa yang terjadi dalam masyarakat. Tapi ingat ya, apa yang ada di dalam karya sastra itu hanyalah kemiripan. Jadi apa yang terjadi dalam karya sastra belum tentu sama persis. Namanya juga mirip, bisa saja berbeda. Nah, itu yang disebut dengan teori mimesis. Bahwa karya sastra itu adalah cerminan atau bisa mencerminkan apa yang ada di dalam dunia nyata. Itu pelopor sosiologi sastra yang pertama. Kemudian salah satu muridnya yaitu Aristoteles mengeluarkan the theory of creation. Berbeda dengan Plato yang memandang sastra sebagai tiruan kenyataan. Different from Plato that sees literary work as an imitation of reality, Aristotle sees mimesis, which is conducted by the artist, is not merely imitating reality. Instead, creating or this is a process of creativity. Tapi berbeda dengan gurunya Aristoteles ini. Aristoteles itu memandang mimesis atau proses mimesis yang ditunjukkan oleh Plato itu yang dilakukan oleh para seniman tidak berarti semata-mata menjiplak kenyataan. Tidak hanya menjiplak saja, melainkan sebuah proses kreatif. Menjiplak iya, it is inspired by. Oke. Tapi di sana ada proses kreatif, ada proses penciptaan di sana. Itu menurut Aristoteles. Why? Because artists recreate the reality. And according to Aristotle, the value of artist's work is much higher than the value of a worker, of a carp. Jadi karena seniman itu atau penyair itu menciptakan kembali kenyataan, maka menurut Aristoteles nilai karya seniman jauh lebih tinggi daripada seorang tukang. Maksudnya begini, bedanya tukang dan seniman. Seniman itu menciptakan, memodifikasi, dan lain sebagainya. Tukang itu hanya membuat sesuatu yang sesuai dengan format yang sudah ada. Itu tukang. Seniman, dalam hal ini penyair, ataupun yang lainnya, itu menciptakan kembali. Aristoteles memberikan penghargaan yang tinggi terhadap karya seni. Karena according to him, literary work is becoming the means of knowledge which has uniqueness, which has unique ways. Gitu ya. Karena menurut dia, karya seni termasuk sastra itu menjadi sarana pengetahuan yang unik. Cara yang unik untuk membayangkan pemahaman tentang aspek atau tahap situasi manusia yang tidak dapat diungkapkan dan dikomunikasikan dengan jalan yang lain. Ini kalau salah satu ahli linguistik dan juga ahli sastra di Indonesia nih, Pak Tiu. Aslinya orang Belanda. Nah, dalam sosiologi sastra, teori Plato dan Aristoteles dianggap sebagai dasar kajian atau yang mendasari kajian sosiologi karya sastra yang membahas kenyataan yang terdapat dalam karya sastra dalam hubungannya dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dan menganggap sastra sebagai sarana untuk mencatat dokumen sosial historis masyarakat. Tuh. Jadi ini adalah awal mula sosiologi sastra itu terbentuk. Nah, perkembangannya kita akan membahas hubungan antara sastra dengan lingkungan sosial, iklim, geografi, dan lembaga sosial. Di sini kita akan membahas pemikiran-pemikiran Johann Gottfried von Herder dan Madame de Staël. Oke. Menurut Herder, setiap karya sastra berakar pada suatu lingkungan sosial dan geografis tertentu. Maksudnya apa? Faktor lingkungan sosial dan geografis yang berhubungan dengan karya sastra
yang diantaranya adalah iklim, landscape, ras, adat istiadat, dan kondisi politik, itu memiliki pengaruh atau merupakan akar dari terjadinya atau terbentuknya sebuah karya sastra. Faktor yang lain adalah sejarah, gitu ya. Herder menggunakan sejarah sebagai acuan untuk menganalisis sastra. Sebaliknya, sastra juga digunakan untuk memahami sejarah. Jadi ada hubungan timbal balik di sini ya, antara let's say kenyataan yang tertulis dalam sejarah dan fiksi yang tertulis di dalam karya sastra. Nah, hal ini juga selaras dengan yang diungkapkan oleh Madame de Staël. Beliau itu seorang kritikus dan juga sastrawan yang berkebangsaan Prancis. Di dalam bukunya, dia membicarakan hubungan antara sastra dengan lembaga sosial. Lembaga sosial itu ya agama, adat istiadat, dan hukum terhadap sastra. Sifat-sifat bangsa juga sangat penting peranannya dalam perkembangan sastra. Oke. Menurutnya, nah ini salah satu contoh yang dia ilustrasikan di dalam bukunya. Di Italia, novel tidak begitu berkembang, sebab di negeri tersebut orang-orang terlampau angkuh dan tidak menghargai wanita. Menurutnya, novel hanya bisa berkembang di dalam masyarakat yang memberikan status cukup tinggi kepada wanita dan yang menaruh perhatian besar terhadap kehidupan pribadi. Nah, dari contoh deskripsi di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa konteks sangat berpengaruh terhadap keberadaan dan perkembangan sastra suatu bangsa. Itu merupakan dasar-dasar pemikiran yang diungkapkan oleh Herder dan Madame Staël. Kemudian yang selanjutnya, kita akan membahas pemikirannya Lucien Goldman dan Hippolyte Taine. Kita mulai dari Taine dulu nih. Taine dianggap sebagai peletak dasar mazhab genetik dalam kritik sastra. Genetik itu tuh apa sih? Genetik itu artinya asal usul, gitu ya. Menurut Taine, sastra bukanlah sekedar permainan imajinasi yang bersifat pribadi, tetapi merupakan rekaman tata cara zamannya sebagai suatu perwujudan macam pikiran tertentu. Jadi, sastra itu ya tidak hanya sekedar produk imajinasi, akan tetapi disadari atau tidak disadari, diakui ataupun tidak diakui, sastra itu sebagai perekam tata cara dari suatu peradaban pada kurun waktu tertentu. Nah, teman-teman, memang tadi yang kita bahas itu ya, dari mulai Aristoteles dan lain sebagainya itu memang sekilas-sekilas. Tetapi nanti begitu pertemuan selanjutnya, kita akan bahas satu persatu teori-teori tersebut ya. Beberapa akan kita bahas. Oke. Gitu ya. Jadi, itu menurut Taine. Yang kemudian pemikiran Taine ini dilanjutkan, dikembangkan oleh Lucien Goldman dalam teorinya yang terkenal dengan genetic structuralism atau strukturalisme genetik. Di sastra sudah pernah ya salah satu kakak angkatan kalian yang menggunakan teori punyanya Lucien Goldman, yaitu Jean itu ya, angkatan berapa itu ya, 2016 kalau tidak salah. Tuh. Adanya hubungan antara sastra yang diciptakan pengarang melalui imajinasi dan pemahamannya terhadap apa yang terjadi di dalam masyarakat dengan norma-norma dan nalar kolektif masyarakat tempat pengarang dan pembaca itu hidup. Nah, jadi kenapa dianggap sebagai sebagai potret ya? Ya karena apa yang muncul, apa yang ditulis oleh pengarang dalam karyanya itu merupakan hasil dari proses pemikiran di dalam
dunia ide si pengarang. Nah, bahan-bahan yang mempengaruhi imajinasi dan pemahamannya itu diinspirasi dari apa yang dia lihat di masyarakat secara umum. Melalui sastra, seorang pengarang dapat mengungkapkan kembali norma-norma dan nalar kolektif masyarakat yang melahirkan karya tersebut. Jadi kita bisa melihat dari karya sastra norma-norma apa yang ada di dalam masyarakat yang sifatnya kolektif. Nah, nanti dalam materi tentang genetic structuralism, ada worldview, ya, ada pandangan dunia, ada macam-macam istilah-istilahnya. Oke. Saya ini membedakan antara karya sastra besar dan karya sastra biasa. Nah, ini ya. Nanti juga ada yang namanya karya sastra kanon dan karya sastra yang tidak kanonik. Nah, di sini ada pembedanya. Dalam khazanah sosiologi sastra strukturalisme genetik. Sastra hanya dapat dianggap sebagai dokumen, maksudnya dokumen sebagai rekaman dari sebuah peradaban ya, apabila dia merupakan sebuah monumen yang bersifat kanon. Hanya pujangga yang sungguh-sungguh besar saja yang mampu menggambarkan zamannya sepenuh-penuhnya. Nah, lantas pertanyaannya pasti banyak nanti. Nah, lantas apa sih ciri-ciri sastra itu kanon? Nah, tidak akan dibahas sekarang ya. Itu dibahas nanti ketika kita membahas strukturalisme genetik. Kita sekarang membahas peta perubahan atau peta perkembangan pergerakan sosiologi sastra itu seperti apa keilmuannya. Nah, sebab-sebab yang melatar belakangi timbulnya sastra yang besar adalah adanya hubungan timbal balik antara ras, yaitu ras manusia itu, kemudian waktu dan lingkungan atau saat dan lingkungan. Hubungan timbal balik tersebut menghasilkan suatu struktur mental yang praktis dan spekulatif yang selanjutnya akan menyebabkan timbulnya gagasan-gagasan yang akan diwujudkan dalam karya sastra dan seni. Ras menurut Taine mengacu pada ciri-ciri turun-temurun seperti perangai, bentuk tubuh, sifat-sifat suatu bangsa, sementara saat atau waktu dapat berarti period yang memiliki gambaran khusus tentang manusia, ziwa zaman, gitu ya, atau tradisi sastra. Nah, kajian sastra yang menekankan pada aspek genetik atau asal-usul selanjutnya dikembangkan oleh kritikus Lucian Goldman. Nah, ini ya, seperti saya ungkapkan tadi, bahwa pemikiran-pemikiran Taine tadi dikembangkan kembali oleh Lucian Goldman. Inilah yang teori yang akan kita bahas di beberapa pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bisa dibahas ketika kita bisa tatap muka ya di kampus. Goldman memahami asal-usul karya sastra dalam hubungannya dengan pandangan dunia, kelompok sosial pengarang, dan kondisi sosial masyarakat yang melahirkan karya sastra. Dalam hal ini, struktur karya sastra dianggap sebagai ekspresi pandangan dunia kelompok sosial pengarang. Yang dimaksudkan dengan pandangan dunia menurut Goldman adalah rumusan dari gagasan-gagasan, aspirasi-aspirasi, perasaan-perasaan yang menghubungkan secara bersama-sama anggota suatu kelompok sosial tertentu dan yang membedakannya dengan kelompok sosial yang lain. Memang masih abstrak, ya. Ini premis besar dari strukturalisme genetik. Saya harap Anda menonton video ini lengkap dari awal sampai akhir ya. Gitu. Karena ini merupakan bahan-bahan dasar. Saya paham kalaupun kalian sudah mendengarkan ini mungkin apa sih ya? Masih begini ya? Ya antara paham tapi dengan tidak paham karena memang belum kita bahas detail satu persatu. Pengarang dalam pandangan Goldman dianggap sebagai wakil dari sebuah kelompok sosial tertentu dalam masyarakatnya yang menyuarakan pandangan dunia masyarakatnya ke dalam karya sastra yang ditulisnya. Oke, worldview gitu ya. Nah, berdasarkan pandangan tersebut, maka menurut dia memahami karya sastra pada dasarnya adalah memahami asal-usulnya dalam hubungannya dengan pandangan dunia masyarakat yang melahirkannya seperti yang disuarakan oleh pengarang sebagai wakil masyarakatnya.
Tentunya cara untuk memahami atau mengungkap asal-usul sampai dengan penafsiran sebuah karya sastra ada metodologinya, dan metodologinya itulah yang akan dibahas pada kajian mengenai strukturalisme genetik. Nah, kemudian yang selanjutnya tadi strukturalisme genetik, sekarang kita sastra dan Marxisme. Kita juga akan membahas Marxism ya. Oke, Marxis, Karl Marx. Nah, berbicara Marxism itu juga teorinya cukup banyak ya. Ada apa namanya? Ya Karl Marx itu sendiri, kemudian ada Engels, ada Plekhanov, ada George Lucas, kemudian ada apa itu namanya? Antonio Gramsci. Nah, nanti beberapa yang perlu yang kita ambil ya, akan kita bahas juga ya di dalam semester ini. Hubungan antara sastra dengan masyarakat juga berkembang di kalangan para pemikiran Marxis. Jadi teman-teman, Marxis sebetulnya adalah ekonom. Dia tuh pemikir ekonomi dan juga ya pegiat sosial ya, sosialis. Akan tetapi juga apa namanya teori Marxis juga karena membahas tentang sastra gitu ya, membahas tentang masyarakat itu juga digunakan oleh para peneliti, para sarjana dan diklasifikasikan sebagai salah satu teori sosiologi sastra. Oke. Jadi Marxis itu atau Karl Marx itu pada awalnya adalah seorang yang mengkritisi ideologi kapitalis. Itu ya sebagai awal. Nah, Marxisme, nah itu Karl Marx. Pemikirannya Marxis itu apa namanya? Marxis itu menulis sebuah gagasan gitu ya. Dan dia menciptakan sebuah atau menciptakan sebuah gagasan tentang pandangannya terhadap kaum kapitalis. Nah, Marxisme itu sendiri adalah faham gitu ya, atau aliran pemikiran yang dikembangkan oleh Karl Marx. Gitu. Dan Friedrich Engels dalam buku mereka yang berjudul The German Ideology. Menurut keduanya, produksi ide, konsep, dan kesadaran pertama kalinya secara langsung tidak dapat dipisahkan dengan hubungan material antar manusia. Bahasa kehidupan nyata. Dalam pandangan Marxism, karya sastra dianggap sebagai salah satu bentuk superstruktur masyarakat. Nah ya, jadi kita nanti di dalam pembahasan Marxism kita akan membahas superstructure, ada membahas bourgeois, proletar, kelas sosial, ada macam-macam komodifikasi, komoditas dan lain sebagainya nanti di materi tentang Marxism. Nah, yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan dengan infrastruktur yang mendasarinya. Secara spesifik, para pemikir Marxis memiliki pandangan yang berbeda-beda ya, karena Marxism atau pemikir Marxis, penulis-penulis yang peraliran Marxis itu juga cukup banyak ya. Ada Bakhtin, ada tadi Gramsci, dan ada yang lainnya. Tapi mereka berbeda-beda dalam hubungannya dengan kekuatan materialnya. Marx menganggap sastra sebagaimana politik, ideologi dan agama adalah wilayah superstruktur yang keberadaannya bertumpu pada basis ekonomi. Sastra haruslah berpijak dari realitas sosiohistoris, itu menurut Marx. Realitas sosiohistoris tersebut ditandai oleh perjuangan kelas, kelas struggle. Jadi ketika kita bicara Marxis, pasti kita berbicara kelas atau kelompok. Maka sastra harus diletakkan dalam kerangka perjuangan kelas proletar dalam rangka menghilangkan kelas-kelas tersebut. Nah, jadi ketika kita berbicara Marxis, kita akan berbicara tentang kelompok besar bourgeois dan kelompok besar proletar. Bourgeois atau bourgeois itu pemilik modal, pemilik aset-aset ekonomi, perlengkapan ekonomi, penguasa dan lain sebagainya. Sementara proletar itu ya orang yang tidak punya ya, antara the have dan the haven't. Gitu. Nanti kita bahas materi ini di dalam Marxism. Nah, kalau kalian membahas Marxis seru sekali, apalagi teman-teman yang jiwa aktivisnya itu cukup tinggi, seru sekali itu membahas Marxis ya. Menurut saya lebih seru daripada membahas apa itu namanya genetic structuralism.
Nah, pendapat tersebut selanjutnya didukung oleh Tolstoy yang menyatakan bahwa doktrin seni untuk seni harus dihancurkan. Marxis nih ya. Karena seni harus merupakan monitor dan propaganda proses sosial. Sastra harus menjadi bagian dari perjuangan kaum proletar dan harus menjadi skrup kecil dalam mekanisme sosial demokratik. Sementara Engels menganggap sastra adalah cermin pemantul proses sosial, tetapi hubungan isi sastra dan filsafat tentunya lebih kaya dan samar-samar dibanding dengan isi politik dan ekonomi. Namun demikian, menurutnya, tendensi politik penulis dalam sastra harus disajikan secara tersirat saja. Semakin tersembunyi pandangan si penulis, semakin bermutulah karya yang ditulisnya. Kemudian Plekhanov mengatakan bahwa dalam sastra, gagasan yang mengandung muatan ideologis harus dinyatakan secara figuratif, sesuai dengan kenyataan yang melingkunginya. Seni adalah cermin kehidupan sosial, tetapi memiliki insting estetik yang sama sekali non-sosial dan tidak terikat pada kondisi sosial tertentu. Nah, ini kriteria menurut dia. Kemudian George Lucas memandang sastra memang terikat pada kelas. Tetapi sastra besar tidak mungkin lahir dari dominasi borjuis. Sastra yang besar itu lahir dari keseluruhan proses budaya. Para penulis yang menggabungkan diri dengan kaum borjuis hanya mampu mencerminkan keruntuhan kelas. Menurutnya, sastra sama sekali bukan merupakan suatu objek kultural yang pasif, tetapi merupakan bagian dari perjuangan untuk melenyapkan akibat-akibat buruk dari pembagian kerja sosial yang luas. Jadi, menurut Lucas, sastra selain sebagai cerminan, gitu ya, melalui sastra juga sastra bisa dijadikan media perubahan sosial. Bagi Lucas, pujangga besar adalah yang mampu menciptakan tipe-tipe manusia yang abadi, yang merupakan kriteria sesungguhnya dari pencapaian sastra. Jadi tipe-tipe manusia yang abadi itu yang bukan berarti membuat manusia yang abadi ya, akan tetapi gagasan-gagasan yang ada di dalamnya. Nah, kemudian pada bagian yang terakhir pada perkuliahan ini, kita akan membahas sosiologi pengarang, sosiologi karya sastra, dan sosiologi pembaca dan pengaruh sosial karya sastra. Nah, kita akan membahas pemikiran-pemikiran yang diungkapkan oleh Rene Wellek dan Austin Warren, dan juga Ian Watt. Nah, ini kalau Rene Wellek dan Austin Warren ini just purely banyak bukunya yang membahas tentang sastra ya. Keberadaan karya sastra tidak terlepas dari adanya hubungan timbal balik antara pengarang, masyarakat, dan pembaca. Hubungan tersebut menjadi dasar pembagian sosiologi sastra menurut Rene Wellek dan Austin Warren, dan juga Ian Watt. Dalam bukunya The Theory of Literature, beliau menawarkan adanya 3 jenis sosiologi sastra. Pertama, sosiologi pengarang. Yang kedua, sosiologi karya sastra. Dan yang ketiga, sosiologi pembaca dan pengaruh sosial karya sastra. Ian Watt membedakan antara sosiologi sastra yang mengkaji konteks sosial pengarang, sastra sebagai cerminan masyarakat, dan fungsi sosial dari sastra. Menurut Wellek dan Warren, sosiologi pengarang memasalahkan status sosial, ideologi sosial, dan lain-lain yang menyangkut pengarang sebagai penghasil sastra. Itu poin yang pertama. Sementara sosiologi karya sastra memasalahkan karya sastra itu sendiri. Mengkaji apa yang tersirat dalam karya sastra dan apa yang menjadi tujuannya. Sementara sosiologi pembaca mengkaji pembaca yang terpengaruh atau yang pengaruh sosial karya sastra. Menurut Ian Watt, konteks sosial pengarang antara lain mengkaji posisi sosial sastrawan dalam sastrawan dalam masyarakat dan kaitannya dengan pembaca. Nah, untuk melakukan penelitian ini diperlukan penelitian lapangan, gitu ya. Sosiologi sastra yang mengkaji sastra sebagai cerminan masyarakat, mengkaji sejauh mana sastra dapat dianggap sebagai cerminan keadaan masyarakat. Nah, sementara ini pandangan Ian Watt
pada sosiologi sastra sebagai cerminan masyarakat itu sama persis dengan apa yang diungkap oleh Aristoteles ya, dan juga apa yang diusung oleh Abrams ya dalam teori mimetiknya. Fungsi sosial sastra mengkaji sampai seberapa jauh nilai sastra berkaitan dengan kehidupan atau dengan nilai-nilai sosial. Dalam hal ini, Ian Watt membedakan adanya 3 pandangan yang berhubungan dengan fungsi sosial sastra. Maaf ya. Yang pertama, pandangan kaum romantik yang menganggap sastra sama derajatnya dengan karya pendeta atau nabi, sehingga sastra harus berfungsi sebagai pembaharu dan perombak. Yang kedua, pandangan seni untuk seni yang melihat sastra hanya sebagai penghibur saja. Sementara yang ketiga, pandangan yang bersifat kompromis. Jadi di satu sisi, sastra itu harus mengajarkan sesuatu dengan cara menghibur. Di sisi lain, sastra juga harus berfungsi sebagai pembaharu dan perombak. Oke, baik. Sebagai materi di minggu yang kedua ini cukup sekian, dan ini materinya cukup lumayan panjang ya durasinya, semoga Anda tidak mengantuk. Nah, sebagai aktivitas kalian setelah menonton video ini gitu ya, coba tuliskanlah kembali poin-poin penting gitu ya terhadap poin-poin penting yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan sosiologi sastra. Jadi, saya ulangi, tuliskanlah poin-poin penting atau ringkasan dari perkembangan teori sosiologi sastra dari awal sampai akhir ya. Tuliskanlah, langsung saja kalian tulis di kolom komentar di web kuliah. Baiklah. Nah, mudah-mudahan minggu besok atau besok minggu ketiga ya, jika tidak ada halangan, hari Rabu kita bisa bertemu tatap muka bagi yang bisa gitu ya, yang tidak bisa kita via Zoom atau kita rekamannya kita kita upload di web kuliah ya. Mudah-mudahan bisa ketemu minggu depan, kita akan melanjutkan perolehan di minggu depan. Oke, jangan lupa kolom komentar ya. Saya cukupkan sekian. Apabila ada pertanyaan boleh bertanya di grup, tidak apa-apa, atau di web kuliah. Tapi saya rasa kalau ada pertanyaan terkait dengan teori, dengan materi, akan lebih cepat responnya ketika di grup saja. Kalau di web kuliah, jawablah pertanyaan saya tadi ya, atau instruksi saya tadi. Thank you very much for your attention, and see you in the next video or in the next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.